Yang saya lihat hari ini orang hitung-hitungan kalau sholawat. Ya, maka dia sholawat sekian dia berharap dapat apa? Itu tidak istiqomah. Maka kita perhatiin. Hampir semua amalan hikmah, zikir, wirid hikmah, amalkan ini biar dapat ini, amalkan ini, dan itu orang tidak pernah istiqomah kecuali disebutkan faidahnya. Kita ini selalu mohon maaf, terlalu mendiskon kemampuan. Tidak pernah mau serius mengaktifkan otak yang besar ini. Ya, Bapak Ibu ini yang umur di atas 50-60, itu otaknya belum kepake 10% aja belum kepake. Serius. Karena Bapak Ibu kalau pakai 10% aja, itu sudah jadi ulama. Ulama besar sudah tuh. Mungkin kita baru pakai 1, 2, 3%, ya lumayan lah. Makanya kita kebanyakan hanya bisa baca Quran, tapi tidak bisa memaknai Quran. Ya. Hafal Quran nggak cukup. Mohon maaf, saya tidak mendewa-dewakan hafalan Quran. Tapi hafalan Quran itu wajib ada di satu kampung, satu tempat. Karena dia fardu kifayah. Jadi hafiz Quran, mufassir Quran, ahli fikih, ahli akidah, dokter, ahli kolbu, itu mesti ada, nggak semua orang, perwakilan, supaya furudul kifayahnya, kewajiban fardu kifayahnya gugur, ya. Termasuk ahli hadis, nggak semua orang harus jadi ahli hadis, ya. Kalau semua orang dokter, terus siapa yang, ya, nanti dokternya nyantet dokter yang lain. Nggak laku katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut bab berikut. Masih kuat? Pahala atau ganjaran reward daripada menjaga wudhu. Nah, saya husnuzon, ada beberapa orang yang terasanya menjaga wudhunya, ya. Dari Sauban ini salah satu maula Rasulullah. Qala Rasulullah SAW, wastaqimu walan tuhsu. Berusahalah istiqamah walan tuhsu, dan jangan pernah menghitung-hitung. Jangan pernah berhitung beramal. Pasti di dekat rumahnya ada majelis, ada masjid, ada surau, ada musola, atau ada pesantren. Berkhidmat saja dan jangan pernah hitung-hitungan. Ya, sekali kita hitung-hitungan berbuat, atau kita hitung-hitungan nama Allah. Yang saya lihat hari ini orang hitung-hitungan kalau sholawat. Ya, maka dia sholawat sekian dia berharap dapat apa? Itu tidak istiqomah. Maka kita perhatiin. Hampir semua amalan hikmah, zikir, wirid hikmah, amalkan ini biar dapat ini, amalkan ini, dan itu orang tidak pernah istiqomah kecuali disebutkan faidahnya. Sedangkan perintah baginda Rasulullah SAW, istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kamu dan jangan hitung-hitungan. Pilih mana? Jalan Nabi SAW atau jalan orang itu? Jalan Nabi. Maka dari dulu kita keras mengatakan jangan salawat onta. Karena itu hitungan. Ya, saya dibully lah 6 bulan karena itu, alhamdulillah. Tapi habis itu banyak orang yang berubah. Biarlah kita jadi martir sesaat. Yang penting umat sadar sepanjang saat, ya. Alhamdulillah, ini berkat ajaran guru-guru, termasuk guru kita yang ngajar di sini dulu. Beliau ini kan urat takutnya udah nggak ada, Bapak Ibu. Nah, itu yang diajar, yang dilecut setiap hari kepada kami. Jadi saya nggak ada urat takut beda sama orang itu, nggak ada. Ngikutin beliau. Ya, semoga Allah merahmati beliau, ya. Syekhna Ali Mustafa. Wa'alamu anna khaira amalikumus salah. Ketahuilah bahwasannya amal terbaik kamu itu adalah salat. Wala yuhafiz alal wudu illa mu'min. Dan tidak ada orang yang selalu berusaha menjaga wudunya kecuali dia ditulis di langit sana namanya mukmin. Itu gelar. Jadi mukmin itu salah satu gelar-gelar rohani. Ini yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Al-Fathur Rabbani.
apakah gelarmu dan namamu di langit sana, di malakutil a'la? Sudah punya gelar al-mu'min belum di langit? Semoga. Gimana caranya? Jaga wudu. Cuma ada juga yang konyol, Pak. Disuruh jaga wudu, dia bilang saya jaga wudu aja, nggak disuruh jaga sholat katanya. Jadi dia wudu tapi nggak sholat. Ada juga tuh yang begitu. Kita jumpa juga yang lucu-lucu begitu. Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Yang penting kan wudu katanya, penting mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ibnu Majah ini Bapak Ibu, kitabnya disebut kitab ke-6. Jadi ada 6 kitab hadis utama, Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, yang ke-6 Sunan Ibnu Majah. Tapi Sunan Ibnu Majah itu hadis dhaifnya banyak sekali. Padahal itu kitab hadis. Namun tidak ada ulama yang merendahkan Ibnu Majah karena dia meriwayatkan hadis yang dhaif. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanadnya dari Rabi'ah al-Jarshi, anna Rasulullah SAW qala istaqimu wa ni'ma in istaqamtum. Istiqomahlah. Apa arti istiqomah? Rutin, konsisten. Itu dawam. Itu dawam. Apa arti istiqomah? Dari qama yaqumu qiyaman. Berusaha teguh, berusaha dawam, bukan dawam. Bapak Ibu enggak sanggup dawam. Maka tidak ada zikir, doa, Allahumma adim li az-zikra, enggak ada. Adimni fis shalah wa dzikr, enggak ada. Ya Allah, kekalkan aku dalam zikir salat, enggak ada. Enggak ada. Yang ada cuma Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantu aku untuk berzikir. Bisa bedain? Kenapa? Allah tahu kita nggak sanggup zikir setiap saat. Allah tahu kita nggak sanggup sholat setiap saat. Maka kita hanya disuruh beristiqamah, tidak berqamah. Jadi qama yaqumu itu lebih berat. Qiyam itu berat sekali. Ya. Tapi kalau sholat kalimatnya wa aqimus shalah. Kamu dirikanlah sholat. Upayakan sholat semaksimal mungkin. Kalimatnya qama qiyaman, qumu, ya. Aqim. Kenapa menggunakan aqim? Karena sholat mesti setiap hari 5, nggak boleh kurang. Saya sanggupnya itu doang, nggak bisa. Itu perbedaan qiyam dengan istiqamah. Qama dengan istiqamah. Apa perbedaannya? Kalau qama yaqumu, ya, qiyaman, ya. Lalu bahasa kata kerjanya aqimis shalah, aqama yuqimu, itu harga mati. Jadi kalau sholat harga mati, padahal akar katanya sama dengan istiqamah. Yang belajar bahasa Arab itu disebut dengan tasrif. Ya, disebut dengan tasrif. Istiqamah, usaha untuk tetap istiqamah, rutin ataupun maksimal. Sedangkan qiyam mesti begitu. Salat nggak bisa ditawar, Pak. Misalnya nih, siapa yang mau ngomong nih? Ustaz, saya sudah renta 2 rakaat aja ya. Kalau lagi zuhur gitu nggak bisa. Karena kalimatnya aqim dan dia sabit li subut. Dia tetap, ya. Oleh karenanya syariat sabitah. Syariat itu harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Tapi orang kalau berthariqah itu bisa tawar-menawar. Gak cocok thariqah A bisa pindah thariqah B. Kalau syariat hanya satu, asy-syariah al-Muhammadiyah. Syariat Nabi Muhammad SAW. Dan untungnya syariat Nabi Muhammad itu syariat dari semua nabi, itu syariat paling ringan. Syariat paling ringan, ya. Wa an laysa wa tahaffazu min al-ardi fa innaha
amkum, ya. Fa innaha ummukum fa innahu laisa ahadun amilun 'alaiha khairan wa syarran illa wa hiya mukhbiratun bih. Kita lanjut hadisnya. Laula an asyqa ala ummati la amartu min kulli salatin bi wudu'in ma wa ma'a kulli wudu'in bisiwak. Ini hadisnya sama dengan sebelumnya. Seandainya tidak memberatkan umatku, aku perintahkan setiap kali salat dengan berwudu, meskipun Bapak Ibu sudah wudu, wudunya enggak batal. Misalnya zuhur ke asar enggak batal. Tetap dianjurkan berwudu. Imam Abu Hanifah diisukan isu baik, tidak pernah tidur malam hari. Padahal dia katanya, saya cuma bangun setengah malam. Karena dia mendengar ada orang begitu, dia berdoa, ya Allah, tolong kuatkan aku bangun sepanjang malam. Maka beliau berwudu sholat isya, itu wudunya masih ada di sholat subuh. Ada yang sanggup? Nggak sanggup. Udah gula ya. Orang dulu nggak ada gula. Orang sekarang punya penyakit gula. Per 3 jam mesti buang air, kencing manis sudah. Ya. Namun ini bisa bermakna dia sholat subuh tanpa ada tidur dari sholat isya. Itu maknanya, ya. Meskipun demikian, para imam itu mentajdid wudunya setiap mau sholat. Ya, setiap mau sholat ya, ulang wudu. Hadis terakhir, bukan terakhir, nomor 2 terakhir. Nabi SAW bersabda, diriwayatkan dari Ibnu Umar, man tawadda'a ala tuhrin kutiba lahu 10 hasanat. Siapa yang berwudu padahal dia masih suci, masih berwudu sebelumnya, maka kutiba lahu 10 hasanat. Wudunya dihitung 10 kali. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, ya. Hadis terakhir dari Abdullah ibn Buraidah an abihi qal asbaha Rasulullah SAW yawman fada'a Bilalan. Nabi pagi hari bangun lalu memanggil Bilal. Faqala ya Bilal bima sabaqtani ilal jannah. Ini hadis sudah masyhur. Wahai Bilal, apa yang membuat engkau kok mendahului aku tanpa mengabari aku bahwa engkau punya satu amalan yang bikin engkau masuk surga? Jangan salah terjemah. Ini banyak yang terjemah gini, wahai Bilal, kenapa engkau mendahului aku masuk surga? Itu terjemahan yang keliru. Kenapa? Surga itu yang megang kunci siapa? Rasulullah. Tapi Nabi lagi ngasih tahu, bima sabaqtani ilal jannah, dengan amal apa engkau ya tidak ngabarin aku, tapi suara terompahmu, sendalmu sudah berbunyi di surga. Bukan berarti Bilal duluan masuk surga. Coba Bapak Ibu, Nabi dengar di surga, berarti nabinya di mana? Nabinya di surga duluan. Ya. Jadi Bilal ini enggak konfirmasi bahwa dia punya amalan yang Nabi tidak ajarkan. Ini dalil, selama amalan itu ada dalil utamanya, maka pecahan-pecahannya tidak mesti detail ada dalam sunnah. Ini dalilnya. Ini hadis sahih. Jadi kalau ada orang bilang ini nggak ada dalilnya, ini nggak ada dalilnya, ya harusnya dia berkaca kepada Sayyidina Bilal. Kita nggak mau debat kuat-kuatan lagi, ya insaf saja, sadar saja bahwa sahabat Nabi, jangankan kita, Bilal melakukan satu amalan tanpa Nabi suruh. Ada sahabat Nabi nggak disebutkan namanya, dia nyusun dalam dirinya bacaan iktidal. Dan Nabi mengatakan itu diperebutkan oleh 40 malaikat. Di riwayat kedua 12 malaikat. Hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan hadis imam yang lain. Artinya Nabi seluas itu dalam bersyariat. Terus kenapa orang hari ini saklek bersyariat? Cuma ngumpul-ngumpul zikir sholawat, terus bid'ah. Ngumpul-ngumpul baca Yasin. Yasin itu Quran atau bukan? Bid'ah. Itu aneh bagi saya, aneh. Ya, kenapa dia memperluas mana bid'ah? Nah, maka ada seorang ulama di
Saudi di Ahsa, namanya Abdul Ilah Al-Arfaj, itu berdebat dengan murid-murid Syekh bin Baz. Bin Baz ini pemimpin Wahabi, Salafi, dan dia menyimpulkan kesalahan Anda satu aja. Kesalahan kalian wahai murid bin Baz satu aja. Kalian memperluas makna bid'ah yang Nabi sempitkan. Ya, bid'ah itu sempit, nggak banyak. Terus dia perbanyak. Ya, yang dia nggak tahu dalilnya nah, kita nggak mau begitu, ya. Dan dikatakan di sini dijawab oleh Bilal biar dapat berkah, kita baca sanadnya, baca matannya. Inni dakhaltul bariha al jannah, kata Nabi nih. Kata beliau, barusan aku masuk surga. Nabi ngomong begitu, seru banget ya. Hidup di banyak alam beliau ini. Inni dakhaltul bariha al jannah. Malam tadi aku masuk surga, ngecek surga nih. Siapa yang duluan ada bekas telapak kaki di situ? Fa sami'tu khashanat amami. Aku dengar ada bunyi telapak terompah sendalmu di depanku. Faqala Bilal ya Rasulullah, ya, ma adzantu qat. Tidaklah aku azan illa salaitu rakaatain, kecuali aku salat 2 rakaat. Wa ma asabani hadas. Tidaklah aku kena hadas illa tawaddatu indaha, kecuali langsung berwudu. Jadi amalan dia 2. Selama ini yang diekspos cuma 1. Kalau hadas, wudu. Padahal ada 1 lagi. Tidaklah aku azan kecuali aku sholat 2 rakaat. Cuma ibu-ibu ini kan gak azan. Bapak gak semua juga azan, karena suaranya ada yang cempreng, ya kan? Jadi gak semuanya bakat azan. Maksudnya setiap kali dengar azan, sholatlah 2 rakaat. Ada sebuah hadis, ma baina azanaini rak'atan. Antara 2 azan ada 2 rakaat. Dan itu doa mustajab. Lucunya, nah ini lucu. Teman-teman ada yang membid'ahkan doa berjamaah ba'da sholat, padahal ada hadisnya. Tapi kalau antara 2 azan, dia angkat tangan tinggi. Nanti habis assalamualaikum orang mau doa, dia berdiri. Dia lupa, ada hadis kedua, bro, ya. Nabi ditanya, apakah manakah doa yang paling afdal? Nabi jawab 2. 1, sepertiga malam terakhir. Yang kedua, ba'da kulli maktubah, setiap selesai sholat wajib. Tidak disebut di situ berjamaah atau sendiri. Dan di hadis Imam Hakim dikatakan, majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul sekelompok orang lalu berdoa yang lain mengaminkan, illa ajabahumullah, kecuali Allah jawab semua doa mereka. Kalau digabung hadisnya kan enak. Ya. Oleh karena itu, afdhalud da'awat, doa yang paling cepat kabulnya, doa setelah sholat dan berjamaah. Itu penjelasan para imam kita. Kenapa digabung antara sekian hadis? Ya, wallahu a'lam bissawab.